Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Ya, di video kali ini kita masih membahas tentang tema yang sama, yaitu tentang PPDB Jakarta.go.id ya. Karena hari ini adalah hari terakhir pengumuman tadi jam 17.00 untuk jalur afirmasi KJP ya. Karena banyak yang mendaftar di jalur afirmasi KJP dan banyak juga yang tersingkir karena kalah saingan dengan yang memiliki KJP dan PIP ya, menjadi prioritas utama. Dan selamat untuk teman-teman yang lolos di jalur KJP ya, di jalur afirmasi KJP ini. Dan jangan lupa untuk lapor diri di esok hari di pukul 8.00 tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021. Untuk teman-teman yang masih belum masih belum keterima nih ya, jangan putus semangat, jangan putus asa, karena PPDB masih terus berjalan ya. Untuk yang di jalur untuk yang di jenjang SD, kemungkinan besar nanti ada tahap 2. Silakan bisa daftar di tahap 2 di tanggal sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, tinggal dilihat saja. Untuk yang SMP dan SMA nih ya, masih ada kesempatan lagi, yaitu di jalur zonasi ya. Di SMP dan SMA itu masih ada jalur zonasi, sementara di SMK itu sudah habis, nanti tinggal melihat tahap 2-nya saja ya. Kalau ada bangku kosong berarti tinggal diterima. Lalu bagaimana sih nih mekanisme dari jalur zonasi SMP? Karena banyak yang nanya nih, Pak, untuk jalur zonasi SMP dan SMA mekanismenya bagaimana, syaratnya apa saja, kemudian yang diseleksi apa saja. Karena berkaca dari jalur afirmasi kemarin yang KJP, itu banyak yang masih mengira bahwa jalur afirmasi ini masih menggunakan nilai ya. Sekali lagi ditekankan bahwa untuk nilai itu hanya berada di jalur prestasi akademik saja, setelah itu tidak lagi menggunakan nilai, baik di jalur afirmasi maupun di jalur zonasi nanti tanggal 28 hari Senin ya. Tanggal 28 hari Senin besok itu tidak menggunakan nilai lagi untuk di zonasi ya. Jadi teman-teman yang mau mengambil zonasi bisa dilihat videonya ini. Nanti kita akan bahas alurnya bagaimana, kemudian mekanisme bagaimana, seleksinya berdasarkan apa saja. Kita lihat nanti di juknisnya langsung ya. Yuk kita langsung lihat saja di juknisnya. Ya baik teman-teman, ini adalah Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tentang bagaimana alur pelaksanaan penerimaan peserta didik baru ya. Jadi disinilah diatur semua proses pelaksanaan penerimaan peserta didik baru. Nah ini yang menjadi dasar acuan sistem penerimaan siswa barunya itu. Mari kita lihat di jalur PPDB jenjang SMP ya. Karena yang di SD itu sudah selesai untuk jenjang eh, tahap pertamanya di zonasi, nanti mereka akan dibuka di zona tahap 2 ya. Di tahap 2 nanti akan ada seleksinya lagi. Itu nanti akan ada video tersendiri untuk yang di SMP, untuk di SD sorry. Yang sekarang kita akan bahas yang untuk SMP dan SMA. Sebentar ya, kita scroll dulu ke bawah. Nah ini ya, alur ini ya, lampiran nomor 4 Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta nomor 466 tahun 2021 tanggal 7 Mei 2021 ya. Alur proses pelaksanaan penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2021-2022 jenjang SMA. Jadi alur proses pelaksanaan itu ada dua. Yang pertama tahap pertama dan yang kedua adalah tahap kedua. Yang tahap pertama ini berarti masih berjalan ya sampai dengan zonasi. Tahap kedua itu nanti diproses setelah zonasi selesai. Nah, yang akan dihadapi oleh teman-teman di tingkat SMA yang ingin masuk ke SMP dan SMA adalah jalur zonasi yang akan dilaksanakan tanggal 28 Juni 2021 nanti. Jadi silakan teman-teman bisa melihat ya, ini alur prosesnya sudah sama lah ya, teman-teman sudah banyak yang tahu lah ya. Kita langsung saja ke jalur yang zonasi ya, yang akan kita hadapi ini nanti ya di tanggal 28. Baik, di sini dicek ya jalur zonasi, bahwa di sini di poin C dijelaskan bahwa kuota pada jalur zonasi itu yaitu sebanyak 50% dari daya tampung. Jadi teman-teman bisa melihat nih ya, daya tampung sekolah yang teman-teman tuju baik itu SMP maupun SMA, pagunya bisa dilihat misalkan SMP 1
Jakarta, SMP Negeri 1 Jakarta, dia mempunyai daya tampung 100 ya kan. Berarti itu sisanya kemarin sudah masuk, dan ini yang daya tampung di zonasi itu hanya 50%, berarti sisanya nih 50%. Jadi kalau misalkan 100 ya berarti ada 50 orang yang akan diterima di SMP Negeri 1. Jadi teman-teman untuk melihat kuotanya bisa lihat di website ppdb.jakarta.go.id. Di pagunya ya, pilih sekolah, kemudian pilih pagunya, terus jangan lupa pilih jalur jenjangnya dulu, kemudian jalurnya, kemudian pilih pagunya, tinggal dilihat di situ berapa. Nah itu hanya 50% ya untuk zonasi ya. Kemudian terdaftar dalam kartu keluarga yang dikeluarkan paling lambat pada tanggal 1 Juni 2020. Jadi kalau teman-teman kakaknya tanggal 2 Juni 2020 itu dianggap sebagai warga luar DKI ya. Terus hanya dapat memilih sekolah sesuai dengan daftar zona sekolah yang telah ditetapkan. Jadi ketika teman-teman membuka dashboard teman-teman ya, akun teman-teman, di situ kan hanya ada beberapa sekolah, ada yang dapat 5 sekolah, ada yang dapat 10 sekolah, ada yang dapat 12 sekolah, ada yang bahkan ada yang hanya 1 sekolah atau 3 sekolah ya. Nah, itulah daftar atau pilihan sekolah yang bisa teman-teman pilih gitu ya. Jadi yang ada di halaman akun teman-teman itulah yang sekolahnya yang bisa teman-teman pilih nih. Kalau kemarin kan sudah dibuka tuh jalur afirmasi KJP ya teman-teman, ada yang dapat 5, ada yang dapat 6 sekolah, ada yang dapat 7 sekolah di list sekolahnya itu. Nah, itulah sekolah yang nantinya akan ada di zonasi. Ya, jadi nanti teman-teman bisa milih di situ. Kemudian ini PTO nggak usah ya, PTO itu tugas orang tua. Nah, mekanisme pendaftarannya ya seperti biasalah, pengajuan akun dan segala macamnya itu sudah teman-teman lewati semua ya. Untuk teman-teman yang belum memiliki akun, silakan ajukan akun dulu, kemudian aktivasi akun, baru bisa milih sekolah ya. Pemilihan sekolahnya itu sama lah ya, bisa dipilih dengan tiga sekolah langsung ya. Nah ini tanggal-tanggalnya, nah ini di jalur zonasi ya. Pendaftaran dan pemilihan sekolahnya itu tanggal 28 sampai tanggal 29, jam 8 sampai dengan jam 24, artinya dari tanggal 28 sampai tanggal 29 itu 24 jam, begitu juga tanggal 30 dia hanya dibatasikan sampai tanggal 30 sampai dengan jam 14.00. Jadi pendaftaran ditutup jam 2 dan seleksinya ditutup jam 3. Kemudian langsung pengumuman di tanggal 30 Juni jam 5, lapor diri tanggal 1, tanggal 2. Ini sama lah, sama kayak proses yang sudah kita lalui bersama lah ya. Nah, ini ada tahap kedua, tanggal-tanggalnya nanti ini yang akan kita bahas lagi di lain kesempatan. Yang sekarang kita bahas adalah di jalur zonasinya dulu ya, gitu. Nah, ini ada mekanisme pendaftaran, sama lah seperti biasa gitu ya. Nanti kita lihat yang di jalur nah ini ada pendaftaran, waktu pendaftaran sama pendaftaran dan pemilihan sekolah. Nah, ini di jalurnya kita ambil jalur zonasi ya, karena jalur-jalur yang sebelumnya sudah kita lewati. Nah, ini di jalur zonasi. Nah, ini calon peserta didik baru mendaftar secara daring melalui halaman ppdb.jakarta.go.id ya, seperti biasa lah ya, dengan cara memasukkan nomor induk, kependudukan, dan nomor peserta ya. Jadi teman-teman bisa masukkan nomor pesertanya, kemudian masukkan PIN, login ya kan, didaftar, kemudian di login, lalu bisa pilih sekolah. Cara daftarnya bagaimana teman-teman bisa lihat di video sebelumnya yang sudah ada video tutorialnya ya. Kemudian di sini CPPD dapat memilih sekolah tujuan. Nah, paling banyak itu 3 sekolah untuk jenjang SMP sesuai daftar zona sekolah yang telah ditetapkan. Jadi tadi kan sudah disinggung di atas ya. Teman-teman bisa hanya memilih sekolah yang ada di list akun teman-teman tuh. Jadi misalkan di situ hanya ada 10 sekolah ya, berarti 10 sekolah itu yang bisa teman-teman pilih. Tapi teman-teman dibatasi nih, pilihan maksimalnya itu 3 gitu. Kalau misalkan pilihan 3, pilihan pertama kan 3 ya gitu kan, kemudian ada yang nyangkut 1 dan keterima ya, berarti 7 sekolah atau 9 sekolah lainnya nggak usah dipilih lagi, berarti teman-teman sudah masuk. Nah itu 10 sekolah, misalkan pilihan pertama kan 3 nggak dapet, terus pilihan kedua 3 nggak dapet, kemudian pilihan ketiga juga nggak dapet, ternyata yang dapet yang 1 nih gitu kan, udah 3 kali milih, yang terakhir pilihan sekolahnya masuk. Nah itu bisa diterima. Jadi 10 sekolah itu bisa teman-teman ambil selama teman-teman masih belum terdaftar di pilihan sekolah sebelumnya. Kemudian yang B itu paling banyak 3 peminatan untuk jenjang SMA, karena untuk SMA itu kan ada jurusan ya kayak IPA, IPS, bahasa seperti itu ya. Nah itu maksimal itu 3 peminatan untuk jenjang SMA ya. Pilihan 3 peminatan dapat dipilih pada satu sekolah. Jadi misalkan teman-teman memilih SMA Negeri 1 Jakarta, 3 peminatan sekaligus, misalkan di situ ada jurusan IPA, IPS, bahasa, teman-teman bisa memilih dalam
3 peminatan sekaligus dalam satu sekolah gitu ya, atau pada sekolah yang berbeda juga nggak apa-apa gitu. Jadi misalkan di SMA 2 teman-teman milih IPS, terus SMA 2 juga teman-teman milih IPA, kemudian di SMA satunya teman-teman baru memilih IPA, itu bisa. Atau tiga-tiganya teman-teman memilih IPA IPS bahasa di SMA atau di SMA 1 bisa. Jadi yang penting pemilihan maksimalnya 3 untuk peminatan dalam satu sekolah boleh atau beda sekolah boleh ya, sesuai daftar zona yang telah ditetapkan ya. Jadi balik lagi, sekolah yang sudah ada daftarnya di pada zonanya pada akun teman-teman. Jadi kan di akun teman-teman ada list sekolah tuh. Nah, itu di situ. Itulah sekolah yang bisa teman-teman pilih ya. Selain itu ya tidak bisa dipilih lagi karena teman-teman hanya bisa memilih sekolah sesuai zonanya tadi. Kemudian CPBD yang belum diterima di sekolah tujuan dapat mendaftar di sekolah lain selama jadwal pendaftaran jalur zonasi masih berlangsung. Jadi kalau masih belum diterima ya masih bisa untuk mendaftar tanpa harus menunggu esoknya. Jadi misalkan sudah dicek ternyata ketendang ya, beberapa menit kemudian hilang namanya dari semua pilihan, teman-teman masih bisa memilih sekolah sesuai yang berada di zona teman-teman. Oke ya, itu tadi untuk jalur zonasi ya, cara pendaftaran dan mekanismenya seperti itu. Kemudian kita lanjut ke ini untuk seleksinya. Tadi jalur prestasi kan udah dilewati, jalur afirmasi juga sudah dilewati ya, karena banyak yang bingung di sini antara membedakan prioritas 1 dan prioritas 2 gitu ya. Itu sudah tidak usah kita bahas lagi, kita akan bahas di jalur zonasi saja ya. Nah, ini jalur zonasi seleksinya yang pertama ya. Ini nomor 3 itu jalur zonasi. Yuk kita bahas. Yang pertama, seleksi pada jalur zonasi menggunakan zona prioritas sebagai berikut ya. Nah, ini nih ya teman-teman ya, harap dicermati bahwa zona prioritas itu ada 3. Yang pertama, prioritas pertama itu RT domisili CPBD sama dengan RT lokasi sekolah. Jadi satu RT dengan sekolah, tetanggaan sekolah mungkin gitu. Pokoknya masih dalam lingkup satu RT sekolah. Misalkan SMP 112, RT-nya RT 12 gitu kan. Ya, berarti anak-anak yang berdomisili di RT 12 itu menjadi prioritas utama. Kemudian prioritas kedua, RT domisili CPBD bersinggungan langsung dengan RT lokasi sekolah yang telah ditentukan. Misalkan RT 12 SMP 112 itu berada di RT 12. Nah, RT mana saja yang bersinggungan dengan sekolah tersebut, misalkan RT 12, RT 13, RT 14 ya itu yang sudah ditentukan, yang telah ditentukan di sistem. Seperti itu. Jadi bukan ngitung dari jarak rumah ya teman-teman, perhatikan aja, ini bukan dihitung dari jarak berapa kilometer rumah, berapa meter dari rumah, bukan, tapi lihat RT-nya dan singgungan RT-nya. Bisa jadi RT yang ada beberapa RT yang tidak malah masuk ke dalam prioritas kedua gitu, tidak bersinggungan gitu. Jadi yang pertama ya, saya ulangi lagi, yang pertama adalah RT-nya domisili CPBD sama dengan RT lokasi sekolah. Kemudian yang kedua, RT domisili calon peserta didik baru bersinggungan langsung dengan RT lokasi sekolah yang telah ditentukan gitu. Jadi beda RT tapi bersinggungan dan masuk dalam zona. Kemudian prioritas ketiga adalah kelurahan domisili CPBD sama dan atau berdekatan dengan kelurahan sekolah yang dituju ya. Misalkan kelurahan kalian itu sama atau berbeda dengan kelurahan sekolah yang dituju. Berarti kan udah beda RT, beda RW ya, beda kelurahan gitu kan. Yang penting satu kecamatan mungkin masih bisa masuk, dan ada juga beberapa kecamatan yang kira-kira bisa dijangkau gitu ya. Tergantung dari ininya bersinggungan atau tidak. Nah, ini prioritas yang teman-teman harus ketahui dulu nih. Jadi jangan sampai salah persepsi bahwa prioritas zona itu diukur dari jaraknya. Tidak, kalau daerah iya mengukur pakai jarak, tapi kan kalau di Jakarta kan susah ya mengukur dari jarak, karena ruang lingkup tempat tinggalnya itu susah untuk diukur dari jarak, ada yang di gang, ada yang di mana segala macam. Jadi akhirnya dinas pendidikan mengambil jalan terbaiknya seperti ini gitu, menggunakan dengan zona RT RW prioritas 1, 2, dan 3 itu dilihat dari banyaknya jumlah penduduk. Kemudian dalam hal jumlah CPBD yang mendaftar melalui jalur zonasi melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut. Nah, ini nih yang ditanyain sama teman-teman ya. Pak, untuk zonasi itu dilihat seleksinya dari mana? Jadi begini ya, tadi yang pertama udah seleksi mempunyai 3 jalur ya, jalur 1, 2, dan 3. Itu teman-teman silakan cermati lagi. Kemudian kita bahas yang kedua ya. Dalam hal jumlah CPBD yang mendaftar melalui jalur zonasi melebihi daya tampung, misalkan seperti tadi SMP 112, kan daya tampungnya misalkan 100, tapi kan yang diambil hanya 50 ya, berarti hanya 50 orang gitu kan. Nah, dari 50 orang ternyata yang daftar lebih nih, ada 70 orang gitu kan.
Nah, 70 orang itu akan terseleksi, yang diambil hanya 50. Bagaimana cara mengurutkan seleksinya? Nah, itu pertama, yang paling utama tadi dilihat dulu dari zonanya dulu ya, zona prioritas. Kalau dia menjadi prioritas utama, otomatis dia ada di urutan pertama gitu, didahulukan gitu. Kemudian anak-anak prioritas pertama ini kan nanti akan di ranking ya, misalkan sama-sama RT 12 ada 20 orang. Nah, 20 orang ini kan untuk menentukan posisi 1 sampai dengan 20-nya harus di ranking. Di rankingnya dari mana? Nih, yang pertama dari usia yang tertua ke yang termuda. Jadi usia pendaftar yang tertua ke yang muda. Jadi yang umurnya lebih tua itu otomatis akan menjadi peringkat nomor 1 di rankingnya ya. Udah misalkan mereka prioritas utama nih, satu RT dengan sekolahnya, kemudian usianya lebih tinggi. Nah, itu pasti udah nomor 1. Terus urutan pilih sekolah ya. Terus yang ketiga adalah waktu mendaftar. Jadi ketika menjadi prioritas atau satu RT domisilinya sama dengan sekolahan, kemudian usianya juga cukup tua lah dibanding teman-teman yang lain, kemudian pilihan sekolahnya nomor 1 dan waktu mendaftarnya ini sebenarnya waktu mendaftar itu menjadi apa ya? eh, di sini tuh di zonasi itu menjadi tidak terlalu penting ya gitu, bukan penting banget gitu. Ketika karena usianya udah tinggi, waktu mendaftarnya ya kemungkinan menjadi variabel paling terakhir yang ya bisa membantu tapi tidak terlalu besar lah seperti itu ya. Jadi teman-teman kalau usianya sudah tua terus prioritas pertama ya udah pasti bakalan di atas walaupun dia pilihan sekolahnya nomor 2 gitu. Paling nanti akan diadu dengan usia yang sama kan gitu ya. Tapi bagaimana dengan teman-teman yang usianya mungkin sebaya 12 tahun atau 12 tahun sekian bulan atau 13 tahun 14 tahun itu udah enak pasti udah bakalan di atas. Tapi yang 12 tahun sekian bulan atau 13 tahun sekian bulan itu pasti akan eh, bersaing tuh di usia ya. Kemudian dilihat juga dari prioritas dan perlu diingat teman-teman, jika teman-teman berada di prioritas 3, kemudian teman-teman usianya eh, tua gitu ya, usia tua, terus urutan pilihan sekolahnya teman-teman 1 waktu mendaftarnya duluan akan kalah dengan prioritas pertama gitu. Jadi misalkan ada anak-anak yang muda gitu ya. Kemudian dia usianya lebih muda kan dari yang prioritas 3 tadi gitu. Nah, ini yang usia yang di prioritas pertama ini taruhlah prioritas 3 itu tadi umurnya 13 tahun, kemudian prioritas utama umurnya 12 tahun. Kan secara umur kalah ya, tapi secara prioritas dia menjadi nomor 1 duluan. Yang 12 tahun pasti akan di atas, akan mengalahkan yang 13 tahun gitu. Jadi umur juga kan jadi berpengaruh ketika kita berada di prioritas tersebut. Jadi dikategorikan dulu nih prioritasnya prioritas 1, 2, dan 3 gitu. Kalau teman-teman di prioritas 1 maka teman-teman akan diadu dengan prioritas 1, teman-teman di prioritas 2 akan diadu dengan prioritas 2. Yang ketiga pun begitu gitu untuk merankingnya gitu. Jadi prioritas 3 walaupun umurnya lebih tua, milih pilihan sekolah pertama waktu mendaftarnya paling pertama akan kalah dengan prioritas pertama yang umurnya mungkin lebih muda dari yang itu karena mereka diduluin ya yang dekat dulu dari rumah yang prioritas utama dulu dimasukkan walaupun umurnya muda. Masalahnya kan prioritas yang pertama pasti akan diadu lagi dengan prioritas utama dari usianya lagi gitu. Misalkan di prioritas utama tadi ada 20, ya itu akan diadu diseleksi lagi, di ranking lagi 1 sampai 20 berdasarkan usia dari yang tertua ke yang muda. Seperti itu ya. Mudah-mudahan mengerti ya tentang seleksi untuk jalur zonasi ini ya. Kemudian dalam hal kuota jalur zonasi tidak terpenuhi, maka sisa kuota dimaksudkan dilimpahkan ke dalam PPDB kedua. Jadi kalau misalkan di zonasi nanti masih ada bangku kosong, maka akan dilimpahkan ke tahap 2 gitu. Jadi kalau ada yang ada sekolah yang mungkin nggak full menerima siswanya, itu akan dilimpahkan ke tahap 2 gitu ya teman-teman. Jadi ini seleksinya itu tadi berdasarkan zonasi, kemudian usia dari yang tertua ke yang muda, kemudian urutan pilihan sekolah dan waktu mendaftar. Di zonasi itu dilihat lagi prioritasnya ada 3, prioritas pertama, kedua, dan ketiga. Dan di pertama itu dilihat satu RT, kedua itu beda RT namun satu RW mungkin gitu kan. Dan yang ketiga adalah satu kelurahan atau beda kelurahan dengan sekolah yang dituju ya, sama atau beda kelurahan dengan yang dituju. Artinya dia beda RT beda RW tapi satu kelurahan, atau juga beda RT beda RW beda kelurahan gitu dengan sekolah yang dituju. Kemudian nanti diseleksi berdasarkan usia dari yang tertua ke yang muda, urutan pilihan sekolah, dan waktu mendaftar. Seperti itu teman-teman. Kemudian ini pengumuman hasil dan lapor diri seperti biasalah. Nah, gitu. Itu ya teman-teman sekilas tentang jalur zonasi. Jadi ya pandai-pandai lah teman-teman melihat peluangnya gitu. Teman-teman berada di kira-kira teman-teman dari gambaran seperti ini teman-teman sudah bisa tahu nih saya berada di prioritas mana seperti itu ya. Karena banyak yang nanya, "Pak, RT saya berbeda dengan ini saya masuk prioritas mana, Pak? Rumah saya jaraknya." Nah,
dari sekolah segini saya masuk prioritas mana, bukan dari jarak, tapi lihat dari zona prioritas ini. Seperti itu teman-teman ya. Ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dimengerti dan bisa dipahami ya. Jika masih ada pertanyaan yang kurang jelas, silakan teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar. Ditanyakan langsung, biasanya saya nanti live juga ya. Itu teman-teman ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan langsung komen di kolom komentar, jangan lupa untuk di like, di subscribe, dan di share ke teman-teman yang lain agar teman-teman juga bisa mendapatkan informasi yang sama ya. Dan terus dukung channel ini agar bisa bermanfaat untuk masyarakat lebih banyak dan bisa berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.